Siapa kalian? Siapa kalian? Kami pendadamu Jagat Satria. Iya, dan kami harus mengantarmu kembali ke Sang Hyang Batara Indra. Tidak. Mari ikut kami. Tidak! Saya mau keluar dari tempat ini. Hanya kami yang bisa membawamu keluar dari sini, Jagat Satria. Ayo ikut kami. Ayo ikut kami. Ayo. Ayo ikut kami. Sabar Jagat Satria. Tidak, minggir kalian. Saya mesti keluar dari tempat ini. Justru itu, kami akan membawamu keluar dari tempat ini. Percayalah. Jagat Satria menghadap Hyang Batara. Selamat datang di Jagat Satria. Kukembalikan kamu kepada Empu Masyura yang membawamu. Mohon jelaskan, siapa saya ini sebenarnya? Dan siapa Empu Masyura itu? Kamu akan punya banyak kesempatan untuk bertanya kepadanya. Gunakan kesempatan itu baik-baik, agar kamu bisa mengenal siapa dirimu sebenarnya. Selamat tinggal, Jagat Satria. Empu Masyura. Baik. Kuserahkan kembali Jagat Satria kepadamu. Sang Maharsi, mohon jelaskan, siapa saya ini sebenarnya? Dan siapa Sang Maharsi yang ada di hadapan saya ini? Mohon jelaskan. Begini, sebenarnya kamu mempunyai orang tua, Sudawirat dan Lokahita. Keduanya sepasang pendekar yang sangat tangguh. Dan tentang diri saya, nanti kamu akan tahu sendiri. Terima kasih, Sang Maharsi. Terima kasih, Sang Maharsi. Terima kasih kalau Jagat Satria tetap tahu bahwa kami adalah orang tuanya. Dan tolong beritahu kami kapan kami bisa bertemu dengannya. Iya, Maharsi. Ia masih harus mendalami ilmu kanuragan dan kebatinan di Padepokan Sugaluh. Sugaluh. Pada saatnya nanti, sebagai seorang anak, ia akan mencari orang tuanya. Tunggu saja. Apakah ini berarti kami tidak boleh menyusul ke Sugaluh untuk menemuinya? Raden Gatot Kaca pun harus mengembara dan berjasa dulu kepada dewa sebelum ia bisa bertemu kembali dengan Bima dan Arimbi orang tuanya. Sabarlah. Lompat! Mudah-mudahan kalian akan setia kepadaku.
Bopo? Aku tahu. Kamu pasti menagih apa yang pernah Bopo janjikan padamu. Iya, Bopo. Tapi, haruskah janji itu Bopo penuhi sekarang? Iya, Bopo. Harus sekarang. Harus sekarang? Kapan lagi, Bopo? Coba Bopo lihat. Saya sudah punya 2 senopati tangguh. Senopati Bagas dan Senopati Ligan. Dan di luar sana, ratusan prajurit dari Gua Neraka giat berlatih, Bopo. Sekarang, mana pendamping yang Bopo janjikan? Baik. Baik. Bopo akan beri kamu pendamping. Tapi tahukah kamu, Gendrawani, apa dan siapa sebenarnya pendamping yang Bopo maksud? Seorang patih, Bopo? Tidak. Meranggas belum butuh seorang patih. Lalu, pendamping yang bagaimana yang akan Bopo berikan pada saya? Ia harus setia, gesit, bisa masuk kemana saja untuk menjadi mata-matamu. Elang emas. Bopo akan menciptakan elang emas lagi untuk saya? Tidak, tidak. Lalu, apa yang akan Bopo berikan pada saya? Tentu saja sesuatu yang lain dari yang lain. Lihat saja. Ini Jobrat Jabrut. Tangyo koyo wingi uni. Wadah gua daging senopati jagal alugoro. Biak padang jinglang. Tangyo sukmaning jagal alugoro. Siapa dia, Bopo? Jagal alugoro. Bekas senopati Wadas Bantolo yang berhasil Bopo jinakan. Lepaskan anak panah! Ayo, siapa yang berani? Hadapi aku! Bopo, Tenang, Gendrawani. Jagal alugoro tidak akan menyerangmu. Ia akan menyembahmu sebagai ratu barunya. Jagal alugoro. Ini putriku Ratu Gendrawani, ratumu. Sembah saya, Niratu. selamat datang Jagal Alugoro. Selamat datang. Apa yang harus saya lakukan, Niratu? Jangan bertanya dulu apa yang harus kamu lakukan. Tapi yakinkan ratumu bahwa Jagal Alugoro adalah senopati handal yang mampu melakukan apa saja. Niratu, dengan gadas saya sanggup menghancurkan apa saja. Tapi, dengan menjadi wulung raksasa, saya sanggup memporak-porandakan gelar perang apapun juga yang disiapkan oleh musuh. Oh! Jangan heran, Niratu. Saya bisa membesar dan mengecil sesuai dengan apa yang saya inginkan.
Bagus. Bagus, Jagal Alugoro. Jangan khawatir, Niratu. Saya bisa merubah diri menjadi kupu-kupu cantik untuk menjadi mata-mata. Izinkan Jagal Alugoro mengabdi sebagai senopatimu, Niratu. Tentu saja kamu akan menjadi senopatiku, Jagal Alugoro. Dan tugas pertamamu adalah menjadi mata-mataku. Menyelidiki Malwapati. Berangkatlah. Baik, Niratu. Kenapa Romo tiba-tiba menjadi keberatan membawa Nanda ke Padepokan Sugalu? Padahal sebelum ini, Romo ingin cepat-cepat membawa Nanda ke sana. Kenapa, Romo? Ada apa? Romo kehilangan ibundamu, Nyi Dewi Sekarwangi. Haruskah Romo juga kehilangan kamu, putraku? Jadi, kepergian Bunda ke Megapura masih tetap membuat Romo merasa kehilangan dan tidak bisa melupakannya. Angling Kusuma, itulah kenyataan yang Romo rasakan. Iya. Nanda mengerti, Romo. Tapi Romo tidak ingin bukan kalau Nanda kembali dikejar-kejar Ratu Pandulu atau kelompok lain karena mustika kalung Hyang Antaboga yang Nanda miliki. Bukan begitu, Romo? Romo mengerti. Tapi haruskah Nanda pergi sekarang? Tidak bisakah ditunda kepergian Nanda untuk beberapa hari lagi? Nanda pasrah pada Romo. Tapi Nanda lebih senang kalau Nanda cepat dikirim ke Sugalu. Baik, baiklah. Lebih bijaksana lagi masalah ini kita bicarakan dengan uakmu, Batik Madrim. Iya, baik, Romo. Saya sangat setuju kalau Ananda Angling Kusuma segera dikirim ke Sugalu. Kalau saja Ramaja Gandhi anak Kanda belum ikut ke Begawan Sidik Mulia, pasti akan Kanda suruh mendampingi Pangeran Angling Kusuma. Wah, saya sangat senang kalau saya bisa bersama yang sebaya dengan saya. Iya. Begini, menurut Romo lebih baik kalau Ramaja Gandhi tetap dengan Begawan Sidik Mulia, Kanda. Sebab dengan begitu Malwapati akan mempunyai dua kekuatan, dua kesatria dari dua guru yang berbeda. Ya, Romomu benar. Kami pun dua kekuatan dari dua guru yang berbeda. Romomu murid Empu Masyura, sedangkan uakmu ini murid Begawan Sidik Mulia. Dua pendalaman ilmu yang disatukan. Iya. Jadi, Uwa, Romo, saya pasti berangkat. Iya, betul. Pasti. Pasti. Bagus. Bagus, Jagal Alugoro. Aku senang sekali dengan perkembangan yang telah terjadi di Malwapati. Dan beritamu tentang Angling Kusuma yang akan ke Sugalu telah mengilhamiku bagaimana harus kukalahkan Angling Dharma tanpa harus aku menyentuh langsung Angling Dharmanya. Mengalahkan Angling Dharma tanpa harus menyentuh langsung Angling Dharmanya? Iya, Bopo. Bagaimana itu? Saya akan mencegatnya, Bopo. Kecuali untuk membunuh atau menawannya, juga untuk merebut mustika kalung Hyang Antaboga. Mustika kalung Hyang Antaboga? Pangeran Angling Kusuma memiliki itu? Iya, Bopo. Iya. Kalau Pangeran Angling Kusuma memiliki mustika itu, aku sendiri akan ikut untuk merebutnya. Tetapi masih haruskah, Bopo? Mustika kalung Hyang Antaboga itu luar biasa hebatnya, Gendrawani. Bopo harus ikut. Kita harus cegat Pangeran Angling Kusuma. Siapkan orang-orangmu. Baik, Bopo. Kalian siap? Siap, Ratu! Siap! Siap! Berhenti! Lihat itu! Pemuda itu jagat satria yang kita cari.
Kita serang Sugalu. Bangun jaga satria. Siapa mereka, Guru? Aku tidak tahu. Baru kali ini aku melihat mereka. Heh, siapa kalian? Kau jagat satria bukan? Serahkan si usir-usir 6 itu padaku. Aku tidak kenal kalian. Dan kalian sudah masuk ke padepokan ini tanpa izin. Pergi kalian. Atau kami harus mengusir kalian dengan paksa. Pergi! Bleh. Kurang ngajar. Perempuan kenes. Serang! Ternyata mereka cukup kuat. Ayo, kita siapkan aji pamungkas kita. Lepaskan aku! Membunuh kalian! Tangkap anak itu! Tunggu! Pancasila. Tidak. Kita harus mundur. Kita harus pergi dari sini. Ayo cepat! Mundur! Ayo cepat mundur! Mengapa mereka menginginkan saya, Guru? Aja. Yang mulia. Ini dia. Ada perkembangan menarik yang terjadi di Malwapati. Pertama, Permaisuri Prabu Angling Dharma sudah tidak berada di Malwapati lagi. Dan yang kedua, Prabu Angling Dharma harus menyembunyikan putra mahkotanya, yaitu Pangeran Angling Kusuma ke Padepokan Sugalu. Kenapa Angling Kusuma harus disembunyikan? Yang mulia, sudah bisa ditebak. Pertama, bahwa dia adalah calon pewaris tahta. Dan yang kedua, Pangeran Angling Kusuma memiliki mustika kalung Sang Hyang Antaboga, yang konon akan menjadi rebutan orang banyak kalau mereka mengetahui bahwa pangeran memiliki mustika itu. Iya, saya tahu kedahsyatan kalung mustika itu. Apa itu yang mulia? Bisa dijelaskan? Mustika kalung itu kecuali bisa membuat pemiliknya bisa menembus tanah, seperti Antareja Putra Bima. Ia juga menjamin, memberi kepastian kepada pemiliknya, akan menjadi pemimpin yang disegani dan dicintai rakyatnya. Hebat sekali, hebat sekali. Yang mulia pasti ingin memiliki mustika itu, Ya. Kalau begitu kenapa kita tidak cari? Kita rebut. Ya. Itu yang sekarang ada dalam benak pikiran saya. Rai Prabu, saya dan para prajurit saya
akan merebutnya untuk Rai Prabu. Kalau Rai Prabu mengizinkan. Tentu saja aku mengizinkan. Tapi bagaimana dan dengan cara apa kalian merebutnya? Kalau benar Angling Kusuma akan dibawa ke Sugalu, apa salahnya kita cegat dia dan kita rebut kalung mustika itu? Bagus, Singa Mandala. Kalau begitu, kuperintahkan Kakang untuk melaksanakannya. Iya. Tapi sebelum itu, tidak ada salahnya kita tanyakan kepada cermin sihir saya. Kapan Pangeran Angling Kusuma ke Sugalu? Iya. Lakukan, Tuan Bahadur. Cermin sihir. Tunjukkan. Kapan Pangeran Angling Kusuma ke Sugalu? Tunjukkan. Kenapa Kanda dan Ananda Angling Kusuma harus berangkat sekarang? Kenapa mesti buru-buru? Keberangkatan kami ke Sugalu harus dirahasiakan, Dinda. Lihat. Ini pakaian sederhana. Ini pakaian pengembara. Dinda, kepergian kami jangan sampai diketahui oleh siapapun juga. Dinda maklum kan? Iya Kanda, saya mengerti. Baiklah, Kanda berangkat sekarang. Kasihan Nanda Angling Kusuma sudah menunggu lama. Dinda. Iya, Dinda, hati-hati Kanda. Kanda berangkat dulu. Selamat jalan Kanda. Hati-hati di rumah. Bagaimana, Nanda? Siap, Wapati. Sekali niat, tertanam dalam hati, harus dilaksanakan. Ayo berangkat. Ya. Kalau kita terus negar tanpa berhenti, pagi sekali kita sudah sampai ke jalan yang mengarah ke Sugalu. Kita akan melewati beberapa desa lagi, lalu sesudah itu kita naik rakit. Aneh. Ini sangat aneh, Yang Mulia. Apanya yang aneh, Tuan Bahadur? Lihat ini. Ada kupu-kupu yang mengikuti perjalanan mereka. Iya, ini memang aneh. Apa Tuan tidak tahu? Kupu-kupu apa itu? Kupu-kupu benar atau kupu-kupu jadi-jadian? Sayangnya cermin sihir tidak mengetahui hal seperti itu. Tapi tidak ada salahnya kalau kita menaruh curiga pada kupu-kupu itu. Apa ini? Siapa yang mengganggu cermin sihir saya? Pasti ada yang tahu kalau kita menyadap kegiatan mereka, Tuan. Begini saja. Karena kita tahu pasti Pangeran Angling Kusuma akan ke Sugalu. Kita cegat mereka di perbatasan. Rai Prabu, izinkan saya untuk berangkat bersama prajurit saya. Ya, kita sama-sama berangkat. Kurang ajar. Kenapa cermin sihir saya bisa jadi begini? Iya. Iya. Kupu-kupu aneh. Kenapa kau mengikuti kami? Siapa kamu sebenarnya? Wak. Kenapa Wak tiba-tiba berhenti? Tidak. Wak mau istirahat? Tidak. Kita lanjutkan perjalanan. Nanti keburu malam. Ayo. Iya. Dia pasti kupu-kupu yang mengikuti kita. Biar Wan menghadapi. Iya.
siapa dia, Wak? Siapapun dia berarti kepergian kita ada yang mengetahui. Ampuni saya, Niratu. Mohon maafkan saya kalau saya telah gagal, tidak mampu menghadapkan Angling Kusuma kepada Niratu. Saya... Cukup, Jagal Alugoro. Aku tidak mau mendengar kabar buruk. Aku tidak mau setelah dengan semangat, kuhimpun kekuatan baru, tapi kegagalan selalu terjadi lagi. Buat apa? Buat apa kita himpun kekuatan baru kalau akhirnya ceritanya selalu sama? Mohon ampuni saya, Niratu. Kamu terlalu lancang. Kamu sudah melanggar wewenang yang sudah diberikan. Tugas kamu hanya memata-matai Pangeran Angling Kusuma. Tapi kenapa pakai menyerang segala? Mohon maafkan saya, Bopo. Dengar, Jagal Alugoro. Untuk kali ini aku ampuni. Lain kali, tidak. Mengerti kamu? Iya, Niratu. Kita sudah sampai di perbatasan Sugalo, Tuan Bahagia. Adakah sesuatu yang bisa Tuan lihat melalui cermin sihir Tuan? Ya, mudah-mudahan cermin sihir saya sudah bisa dipakai lagi. Hai cermin sihir, tunjukkan di mana Pangeran Angling Kusuma berada. Aja, ini dia yang mulia. Saya jadi tidak mengerti. Kenapa kita bisa semudah ini menemukan mereka, Tuan Bahadur? Itu artinya kita bisa menang dengan mudah dan dapat menculik Pangeran Angling Kusuma, ya. Baik, ayo kita turun dan cegat mereka sebelum mereka menyeberangi sungai. Mari, mari yang mulia. Kenapa harus pakai yang mulia, Tuan Bahadur? Saya jadi tidak enak. Biar bagaimanapun, sekarang kan Tuan sudah menjadi raja. Jadi tidak ada salahnya kalau saya panggil Tuan dengan sebutan yang mulia. Terserah kalau begitu. Mari ya. Jalo ya. Mungkinkah kita menghilang agar bisa mendekati mereka dengan aman? Menghilang? Ya. Oh, bisa. Sangat mudah. Maaf yang mulia. Ayo. Kemana perginya Rai Singamaruta dan Tuan Bahadur? Kalian diam dan tenanglah di sini. Tunggu perintahku selanjutnya. Iya, Rai Prabu.